Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2 pertemuan ini Ibu temukan kendala pada kalian adalah bagaimana kalian membuat laporan praktikum pada KD 4.1, yaitu menyusun laporan tentang percobaan pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ibu akan sedikit membimbing bagaimana cara membuat laporan, padahal ini seharusnya sudah dipelajari pada waktu kelas 10 ya nak. Ibu akan share screen ya. Oke, Ibu akan memberikan satu contoh saya, yaitu mengenai pengaruh kelembaban tanah terhadap pertumbuhan tanaman bayam. Sekali lagi ingat cara penulisan judul ya. Jika kalian mau menggunakan kapital berarti hurufnya semuanya kapital. Tetapi kalau kalian ingin campur berarti huruf awal dari setiap kata menggunakan huruf kapital kecuali kata penghubung. Oke. Kemudian cara membuat tujuan. Tujuan kalian tinggal menambahkan untuk mengetahui ditambah judul. Tentu saja ini bukan cara menuliskan judul, jadi seperti kalimat biasa huruf awal saja yang kapital. Oke. Lihat di sini. Untuk mengetahui ditambah judul. Judulnya pengaruh kelembaban tanah terhadap pertumbuhan bayam. Berarti langsung masukkan ke sini pengaruh kelembaban tanah terhadap pertumbuhan tanaman bayam. Untuk membuat dasar teori, nah, Ibu di sini memberikan kisi-kisinya, jadi tidak semuanya materinya Ibu masukkan ke dalam penjelasan kali ini. Apa yang harus ada di dalam daftar isi dasar teori, mohon maaf. Yang pertama adalah karena ini tentang pertumbuhan, kita cari dari judul ini paling umum adalah tentang pertumbuhan. Kalian kemukakan teorinya berdasarkan siapa, kalian mengutipnya dari buku mana, itu harus jelas ya. Kemudian paragraf yang kedua adalah menyambung dengan pertumbuhan, apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan. Karena ini tentang tanaman, berarti kalian lebih spesifik kepada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan atau tanaman. Kemudian paragraf berikutnya kalian jelaskan dari faktor-faktor itu ambil satu yang berhubungan dengan judul adalah faktor kelembaban tanahnya. Kalian ceritakan faktor kelembaban tanah ini berpengaruh terhadap apanya di dalam tumbuhan. Begitu kalian tentu saja ini bukan pendapat kalian, tapi kalian harus mencari literasi baik dari buku ataupun dari internet. Begitu ya saya. Jangan lupa tanda kutipan. Kemudian yang berikutnya tentang kelembaban tadi hubungkan dengan pertumbuhan pada tanaman. Akan bagaimana tumbuhan jika kelembaban tanahnya kurang, kelembaban tanahnya berlebih, begitu ya, diceritakan di paragraf tersebut. Bisa terdiri dari lebih dari satu paragraf ya, ini kan minimalnya. Kemudian yang terakhir tentang bayam. Karakter bayam itu hidupnya memerlukan air bagaimana? Apakah memerlukan air yang terbatas, memerlukan air yang cukup, atau memerlukan air yang banyak? Karena kelembaban itu hubungannya dengan kandungan air. Karena ini kelembaban tanah, berarti kandungan air di dalam tanahnya harus bagaimana kalau tanaman bayam? Sekali lagi, dasar teori carilah di literasi buku ataupun internet. Kemudian poin yang ketiga adalah rumusan masalah. Rumusan masalah adalah berupa kalimat pertanyaan sehingga diakhiri dengan tanda tanya. Ini tinggal mencantumkan bagaimana rumusan masalah, bagaimana pengaruh, kemudian judul. Tinggal kata bagaimana pengaruh ditambah judul. Judulnya apa? Pengaruh kelembaban tanah terhadap pertumbuhan tanaman bayam. Jadi kalian bagaimana pengaruh kelembaban tanah terhadap pertumbuhan tanaman bayam? Tanda tanya. Itu adalah isi rumusan masalah. Kemudian hipotesis. Hipotesis terdiri dari H0 dan H1. Hipotesis nolnya tinggal ada kata tidak terpengaruh atau tidak berpengaruh. Contoh di sini ini hubungannya dengan judul ya. Kan yang kita ingin cari adalah pengaruh. Nah, berarti di sini kelembaban tanah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman bayam. Kalau yang ke H1-nya adalah tinggal kebalikannya daripada H1 adalah berpengaruh. Kelembaban tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman bayam.
Oke, paham ya? Kemudian variabelnya. Variabel minimal dalam laporan terdiri dari 3 variabel. Yang pertama adalah variabel bebas. Variabel bebas ini adalah dari judul ini, kan judul itu harus mengandung 2 variabel, bebas dan terikat. Variabel bebas adalah variabel yang kalian buat beda di dalam percobaan tersebut. Yang kalian buat beda kan kelembaban tanah. Yang satu kelembabannya kurang, yang satu kelembabannya cukup, atau mungkin bisa 3 percobaan kurang, cukup, dan berlebih. Begitu ya sayang. Nah, berarti variabel bebasnya adalah variabel kelembaban tanah. Nah, di sini kalian bisa untuk apa membuat variabelnya kelembaban itu dengan cara yang satu ditutup plastik, yang satu tidak ditutup plastik. Karena yang ditutup plastik, air akan menguap tapi akan balik lagi ke dalam tanah, berarti kelembabannya terjaga. Sedangkan yang tidak ditutup plastik, dia air itu akan menguap kan. Kalau seiring dengan ada cahaya matahari menguap. Jadi kelembabannya akan sedikit lebih berkurang dibandingkan dengan yang ditutup plastik. Variabel terikat adalah variabel di mana kalian yang akan diamati. Apa yang akan kalian amati di dalam percobaan itu? Ibu akan memberikan satu contoh, misalnya yang paling simpel adalah tingginya. Tinggi tanaman tersebut yang ditutup plastik bagaimana pertumbuhannya dibandingkan dengan yang tidak ditutup dengan plastik. Boleh lebih dari satu variabel terikat? Boleh. Selain tinggi, misalnya kalian akan menghitung jumlah daunnya. Silakan. Atau lebar daunnya silakan. Tapi Ibu sarankan untuk mempermudah kalian jangan terlalu sulit begitu ya. Sekali lagi variabel terikat adalah variabel yang kalian amati begitu, oke. Kemudian variabel kontrol. Dari sekian banyak percobaan, variabel-variabel yang harus kalian buat sama. Kalau kalian hanya mengamati atau membuat berbedanya kelembaban tanah, berarti sisanya harus sama. Apa saja? Bibitnya alias jenis kacang yang akan kalian tanam itu harus sama. Yang satu kacang hijau, yang satunya juga harus kacang hijau. Jangan yang satu kacang hijau, yang satu kacang kedelai. Tentu saja pertumbuhannya akan berbeda. Kemudian air, jumlah penyiraman itu harus sama. Jenis airnya juga harus sama. Kalau kalian menyiramnya 1 kali sehari, ya harus 1 kali sehari dua-duanya. Kalau kalian menyiramnya pakai air pump atau air sumur, ya harus sama, jangan berbeda. Itu variabel kontrol. Karena satu yang harus kita amati adalah hanya kelembaban tanahnya saja. Yang kedua suhu. Suhu kita ibaratkan tempat kalian mengamati harus sama. Tempat lokasinya juga harus sama. Diibaratkan ya dua-duanya suhunya sama. Wadahnya juga harus sama. Kalian menggunakan satu bekas botol air mineral, ya dua-duanya harus bekas botol air mineral. Jangan yang satu pakai pot, yang satu pakai ember. Jelas mungkin nanti akan berpengaruh. Lokasi sudah disebutkan. Seperti itu ya, itu adalah variabel kontrol. Kemudian alat dan bahan. Silakan kalian pisahkan mana alat, mana bahan. Alat adalah benda yang hanya diperlukan pada saat tertentu saja ketika kalian praktikum. Contohnya alat ukur itu kan kalian hanya gunakan pada saat kalian mengukur. Alat tulis juga seperti itu. Sedangkan bahan adalah semua peralatan atau semua benda yang digunakan dari awal kalian meneliti sampai kalian selesai melakukan penelitian. Ini contoh yang Ibu kemukakan. Tetapi praktikum yang Ibu contohkan di sini tentu saja akan berbeda dengan apa yang akan kalian lakukan, tergantung dengan alat dan bahan yang kalian punya begitu ya. Ibu hanya mengemukakan contohnya saja di sini. Kemudian langkah kerja. Karena Ibu sedang membahas tentang laporan, kalian gunakanlah kalimat pasif. Ibu ini coaching, Ibu fasilitator, bukan Ibu membuat laporan. Jadi kalian buat langkah-langkah berikutnya. Ibu hanya menyebutkan satu contoh-contoh di sini ya. Alat dan bahan disiapkan. Karena ini laporan berarti harus sudah disiapkan, oke? Kemudian tabel pengamatan. Di sini tabel pengamatan harus kalian buat sendiri. Tabel pengamatan harus lengkap. Ada yang terdiri dari variabel terikat dan variabel bebasnya. Oke, Ibu tidak akan memberikan contoh. Justru Ibu akan menggali kalian karena kalian bekerja secara kelompok. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Bagaimana atau bentuknya bagaimana? Ini adalah keterampilan proses kalian. Ibu akan menilai
kelompok mana yang bisa membuat tabel dengan tepat tanpa Ibu kasih contoh. Kemudian pembahasan. Silakan dari tabel tersebut, dari data hasil pengamatan yang kalian ukur setiap hari, tingginya kalian bandingkan mana dari mulai hari keberapa tingginya berbeda, mana yang lebih tinggi. Di situ dibahas ciri-ciri dan hubungkan dengan dasar teori. Oke, bahas masing-masing ciri, kemudian bandingkan dari dua tanaman yang ditanam tersebut. Apa terserah kalian, karena kan tiap kelompok Ibu bebaskan apa yang akan kalian amati. Ibu hanya memberikan kisi-kisi yang harus ada di dalam laporan. Ya, sekali lagi jangan lupa dalam pembahasan kalian kemukakan fakta yang kalian temukan di lapangan, kalian hubungkan dengan dasar teori, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kesimpulan. Ingat, kesimpulan kalian harus nyambung dengan H0-nya atau H1. Contoh H0 kan tidak ada pengaruh. Misalkan dua percobaan yang kalian buat adalah sama tingginya, berarti nanti kesimpulannya kan kelembaban tanah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman bayam kalau tingginya sama. Tetapi kalau berbeda, yang kelembabannya cukup, yang ditutup dengan plastik dengan yang dibuka, ternyata tingginya berbeda. Ya kalian sebutkan atau tuliskan di dalam kesimpulan bahwa kelembaban tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman bayam. Ada sedikit kalimat penjelasan di sana, mana yang lebih bagus pertumbuhannya. Apakah yang ditutup yang kelembabannya bagus atau yang dibuka yang kelembabannya kurang. Begitu ya, itu isi kesimpulan. Kemudian lampiran foto. Kalian harus melampirkan awal kalian percobaan, selama kalian percobaan lebih bagus setiap hari sampai akhir kalian percobaan dan kemudian foto akhir percobaan. Jangan lupa untuk membuktikan bahwa kalian jujur dalam bekerja, ada beberapa percobaan di mana foto kalian bersama dengan foto percobaannya dipampang ya, semua anggota kelompok, oke? Tidak harus setiap hari, tetapi ada kala kalian awal percobaan, satu kelompok kalian masukkan ke dalam foto tersebut dan di akhir percobaan atau di tengah-tengah percobaan. Mudah-mudahan percobaan penjelasan dari Ibu membuat kalian paham. Nanti kita lanjutkan pembahasan atau diskusinya di luar jam pelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi